1. Oke ya, selamat malam semua. Kita ketemu lagi di live trading buat grup premium. Oke, sekarang tanggal 4 Agustus 2021. Waktu menunjukkan jam 9 lewat 4 menit. Oke, ya. Ini malam ini kita buat request dari Pak Bobi ya. Oke, Pak Bobi nanyain ke saya. Ya, ini untuk yang live trading di grup premium ini. Pak Anco sekarang lagi pakai cara apa gitu. Oke, cara yang saya pakai itu seperti biasa, ya, cuma ada perubahan. Ya, yang pertama ini aku, Pak Bobi nanti kalau misalnya sama yang grup-grup yang lain, kalau misalnya mau live trading bareng boleh, ya ini saya utamain dulu di grup premium dulu dibanding grup yang lain. Oke, tapi kalau misalnya nggak gitu jelas juga boleh ditanya. Ya, oke. Yang pertama dulu ya, ini kalau misalnya saya kecepatan nanti ditanya lagi aja ya, atau diulang aja videonya ya, soalnya saya udah kebiasa cepet dan mungkin kalau misalnya diulang-ulang sampai ngerti ya, kalau misalnya belum ngerti boleh tanya. Oke, yang pertama ini gamma hedging ya, bisa di IS ya, bisa di SPY ya. Jadi nanti masuknya di kolom gamma hedge ya. Oke, di kolom gamma hedging apa yang dimaksudkan gamma hedging begini ya, salah satunya begini. Oke, ini dia. Jadi diusahakan ini loh, diusahakan gamanya ini selurus mungkin gitu. Oke, jadi ini saya jaga. Kalau misalnya ini saya misalnya aja. Misalnya dia sampai sini nih, misalnya dia udah sampai sini, ini kan kuat nih ya. Ini saya gedein dikit. Oke, ini misalnya udah sampai sini nih. Ya, ini kan udah agak kuat nih. Oke, jadi salah satunya saya bisa adjust jadi begini nih. Jadi lurus gitu. Nih, jadi kalau misalnya ke sini saya lurusin jadi begini. Nah, gitu. Oke, salah satunya gitu. Jadi awalnya kan di tengah, terus misalnya dia naik terus ya, malam ini sampai gini saya adjust lagi begini gitu. Oke, sama ini dia di dalam kandang kita ya, kita profit gitu. Jadi ini kandangnya saya usahain ya cukup lebar ya, nggak selebar mungkin biar kreditnya juga didapat juga cukup gede gitu. Oke, bisa di IS, bisa di bisa di SPY ya. Ini saya ubah dulu, ini harganya sekarang di sini. Oke. Kalau misalnya ini kan naked nih, naked tuh maksudnya nggak ada pelindungnya nih, nggak ada kaki banyak. Kalau mau dijadiin iron condor ya bisa. Oke, kalau misalnya modalnya mau agak kecil ya, biar nggak terlalu besar. Oke, ya, bisa dibikin iron condor gitu. Jadi contohnya begini, saya bikin triangle. Ini saya misalnya jaraknya 100 ya. Kalau jarak 100 modalnya 5.000 gitu. Ini misalnya kalau misalnya mau jarak misalnya modalnya 1.000 bisa jarak 20 gitu. Oke, ini tergantung risiko gitu. Ini saya bikin ini saya bikin begini. Oke, nah ini contohnya nih. Saya contoh jadi iron condor gitu. Oke, iron condor yang besar gitu. Nah, ini dia ya, iron condor yang besar. Oke, kalau nggak saya rapetin aja biar kelihatan berapa nih, 470, 470, 475. Oke, ini 4350, 4350. Ini terlalu pendek. Sorry, 4370 kurangin. Nah ya, ini kayak gini. Ya, kalau mau bikin iron condor boleh gitu. Oke, tapi ini saya contoh di sini saya pakai sales triangle. Ya, bagusnya gimana biar dapat kreditnya lebih gede gitu. Oke, untuk resiko gimana seperti yang saya bilang, saya akan pantau terus. Kalau misalnya dia geser dikit, saya akan adjust gitu. Oke, jadi begini, ini saya ambil di IS, di SP bisa, ini saya ambil di IS. Sekarang harganya berapa? Tapi harus lihat ini dulu, harus lihat ini dulu, chartnya dulu gitu. Oke, ini lagi mau naik ya. Saya biasanya ambil candle yang agak bearish biar kreditnya lebih gede, biasanya begitu. Oke, untuk kali ini saya ambil di delta 20-an ya, saya ambil 2 hari. Jangan 0. Kalau 0 ini terlalu terlalu kecil kreditnya dan terlalu miring gitu. Oke, jadi contohnya nih, perhatiin di sini. Ini kan agak lurus. Kalau yang 0 hari itu agak miring. Ini saya ambil 0 hari ya. Saya samain 4425, kreditnya juga kecil gitu. Ya, soalnya cuma 10%. Deltanya sini 4370. Ya, tuh kreditnya cuma 1, kecil banget. Tuh kreditnya 1, kecil banget ya, soalnya aman banget. Ya, jadi saya nggak pakai ini. Saya pakai yang sisa 2 hari nggak apa-apa. Ya, ambil kreditnya. Paling kreditnya nggak gitu banyak gitu. Ya, sekitar 150 sampai 200. Saya tutup. Oke, nah ini ambilnya di sini ke 4470, berarti saya ambil 4410. Jadi saya ambil sekitar delta 20. Berapa ya? Di sini nih. Nah, ini cukup aman nih.
delta 22 ya. Tapi kali ini saya harus lihat juga apa tren kali ini ya, apakah dia new high lagi atau enggak gitu. Dan berita hari ini merah gitu. Jadi saya harus apa ya, selidiki lagi gitu ya. Ini beritanya merah, jadi cenderungnya bakal turun harusnya gitu. Oke. Tapi kalau ngeliat candlenya ini candle bullish semua gitu. Oke, jadi tunggu beberapa saat ya. Jadi contohnya begini. Saya akan masuk di sekitar ini biar nggak terlalu besar ya, saya kecilin bentar ya. Oke, ini saya udah coba jelasin sepelan mungkin. Ya, saya akan ambil sekitar ini kan 4470, 447, 4410, berarti 4435 deh, sekitar situ 4435. Ini 4435, data 22, kira-kira disamain gitu, 23 atau 20. Tapi ini 4407 ya, 4365 kali ya. Datanya atau 4323. Kalau 23 sih berharap dia naik dikit. Ini masih bakal bullish ya, kenceng ini. Mungkin 23 deh, 4370 ya. Kalau ini biar jaraknya 30, harusnya cukup aman sih. Cuma deltanya ini, ini deltanya disamain nih, 23, sekitar 20-an gitu ya, sampai 30. 4370, oke, dapatnya 11. Nah, ini kira-kira begini dapatnya. Oke, jadi ini saya akan jaga ya. Oke, jangan sampai dia terlalu sini atau sini. Kalau misalnya dia terlalu lewat, saya gamma hedging. Jadi kira-kira ya, kalau ini agak miring, kira-kira sampai segini lah udah saya harus adjust gitu. Kalau misalnya dia liar ya, gitu. Oke, dan tiap hari ini saya akan lakukan begini, kecuali ini bagus sih, soalnya ini belang-belang ya. Kalau belang-belang bagus gitu, kecuali trending ya. Kalau trending ini nggak gitu bagus misalnya ya. Misalnya kalau trending nih dia candlenya naik semua, ini kan lebih bagus nih. Ini apa ada kalau misalnya naik terus atau turun terus gitu ya, ini masih kelihatan mau naik sih ya. Kita akan tunggu itu ya sampai dia agak turun, kita akan masuk. Nah, kalau di testi ini nih, Pak Bobi nanya di testi disamain aja seperti ini ya. Oke, nanya Pak Bobi nanya di testi, caranya di testi gimana, gampang ya. Untuk testi ini tinggal disamain aja, ini Bapak nih 4435, saya geser sini ya biar tesnya kelihatan. 4435 ya. Oke, ini 2 hari. 4435 saya ambil di sini nih, sama 4435 sama 437. Pak Bobi kalau misalnya mau saya temenin live trade boleh ya, nanti tinggal ngomong aja gitu. Oke, kalau misalnya agak ragu gitu, takut salah klik gitu, oke, nggak apa-apa. Tapi kok kali ini saya rasanya kalau misalnya yakin dia nggak new high, saya bisa ambil 27, delta 27, ini 26. Berarti beda 30 ya, ini masih cukup aman harusnya gitu ya. Oke, gitu. Oke, jadi nanti saya tunggu bentar lagi sampai dia ada candle merah gitu. Oke, saya tunggu sebentar lagi. Ini soalnya candlenya 3 hijau nih. Ini masih gede. Kalau misalnya dia ada turun gitu, oke, ini saya akan. Tujuannya kenapa? Biar kreditnya lebih besar gitu dapatnya. Oke, jadi kita tunggu sebentar lagi ya. Ya, ini candlenya udah kelihatan merah. Ini udah ada penekanan. Ini candlenya merah, ini candlenya merah. Oke, bakal turun. Ya, kira-kira bakal turun. Oke, tapi kelihatannya masih kuat untuk bullish-nya. Jadi kita ambil aman aja kandangnya. Saya akan ambilnya di sini. Ya, ini kan 4404 nih. Jadi 4405 anggap aja ya. Tambah 2, sekitar 25, berarti 4430, delta 25. Ini 27, ini 25, berarti saya naikin. Ini turunin dikit, biar pas gitu. Ya, ini biar pas, soalnya deltanya biar pas gitu. 13. Bisa ambil 14, tapi kayaknya terlalu riskan. 13 gitu ya. Ini kayaknya mau turun, tapi nanggung. Ini 4403 nih. Ya, 4403. Nanti kalau misalnya masuk, saya langsung share gitu di signal gitu. Oke, kalau misalnya langsung masuk, saya langsung signal. Ini mau turun tapi nanggung. Kalau turun sampai 4400, tapi kayaknya ini tekanannya kuat. Candlenya ini masih bullish, ini masih ini. Ini candlenya IS ya. Oke, kalau misalnya candlenya SPY, tinggal ini diganti aja. Gitu, SPY gitu. Oke, hampir sama sih, hampir sama. Gitu kan, ini kan naik terus. Gitu ya, di IS-nya juga naik terus. Ya, biasanya juga naik terus gitu. Oke, naik terus. Jadi apakah saya ambil ya, ini ada candle bullish sedikit, ambil deh. Ya, tadi berapa ya? 4305 tambah 25 sekitar segitu, delta 25. Ini delta 2430. Oke, ya, ini saya masuk ya. Modalnya 11.000. Ya, 11.000 kalau misalnya strangle. Jangan lupa kalau misalnya Panjo ini modalnya kegedean,
Untuk strength dibikin ion condor aja. Ya nanti saya temenin gitu ya kalau misalnya mau dapat. Tapi kalau misalnya mau dapat kredit lebih banyak ya dibikin strength gitu. Ini 13 nih. Ini saya kencengin dikit. Masih belum dapat. Sekitar dapatnya 12 berarti. Ya, 12. 4405 ya oke, 25 30 ini 25. Ya udah nggak apa-apa deh, 12 deh saya tutup nih. Dapat nih. Oke, dapat ya. Oke, jadi 550 tambah 725. Saya hitung ya. 725 ditambah 550. 1275 pas ya. Ini dia nih. Ini saya dapat di sini. Gitu, oke. Nah, jadi jangan lupa di kalau di sini saya tosnya juga saya masukin 430 4370 ya. Lebih aman saya mainnya. Oke, kalau misalnya 75 tambah 30 4405 gitu. Oke, saya cuma takutnya dia turun 30 sih ya. Jadi saya mengaman aja gitu. Saya masukin juga di tos gitu. Oke, jangan lupa saya masukin. Oke, biar sama. Nah, udah masuk ya. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi saya bisa bisa saya pantau gitu. Ini analisanya begini. Oke, jadi kalau kayak begini saya udah analisa nih di tengah, diusahain malam ini sampai tengah. Kayaknya kalau malam ini profit misalnya bisa profit 150 saya udah ambil gitu ya. Kebanyakan biasanya turun gitu kalau bullish ya. Ini kira-kira saya ambil kira-kira saya adjustment-nya di sini. Nah, di sini 167 ya. Kalau misalnya dia turun sampai sini saya akan adjust gitu. Ya adjustnya seperti saya bilang gitu ya, saya ulangin lagi nggak apa-apa biar jelas. Kalau misalnya dia naik terus saya akan adjust. Ya, ini kayak gini gitu. Sebentar saya pasin. Biar benar-benar lurus. Nah, ini agak miring, jadi saya naikin dikit satu call-nya. Gitu ya, biar ininya lurus. Jadi, tapi kalau di dalam ini saya akan jaga terus. Gitu ya, ini untuk yang cara pertama gamma hedge nih ya, tadi yang saya udah jelasin. Gitu, oke? Yang gamma hedge. Yang after earning nanti ya baru bisa sekitar jam 10. Gitu baru bisa trade. Oke, ya nanti kita trade lagi jam 10 buat yang after earning gitu. Satu. Ya, oke, tes. Aduh. Ya, oke, tadi zoom-nya agak nge-lag bentar. Oke, ya kita ini udah jam 10. Biasanya saya masuk yang ini. Oke, kita lanjutin live trading kita. Saya biasanya masuknya ini sekitar jam 10 gitu, ya, yang after earning. Oke, jadi tapi ada rule-nya begini. Ya, saya akan cari dulu yang di di market chameleon gitu. Oke, ini saya kasih link-nya di ini aja deh. Ya di premium ya. Oke, saya kasih aja. Oke, buat link ini. Oke, untuk yang earning gitu. Oke, jadi saya akan cari itu analisa kira-kira earningnya mana yang bisa masuk. Ya, yang gapnya nggak terlalu besar. Ini contohnya kayak gini. Ya, oke, perkiraan 5,6, tapi gapnya cuma 1% gitu ya. Ini cukup oke. Dengan volumenya yang cukup besar, 1.800 180.000 ya surat kontrak gitu. Oke, makin besar makin bagus. Jadi saya akan masuk ini ATVI ya. Oke, pertama kita ini dulu buka ininya ATVI ya. Jangan lupa buka chartnya juga ATVI. Oke, nanti kalau misalnya kecepatan di ini aja ya, di rewind aja videonya, oke, atau diperambat ya. Ini dia ATVI. Jadi ceritanya begini, ini earningnya kira-kira dia 5,6%. Tapi ternyata earningnya cuma 1% gitu. Oke, jadi kecil gitu, tergolong kecil. Meskipun ini sepertinya turun terus gitu. Ya, ini ATVI ini yang bagian game deh. Ya, ini kelihatannya mau turun. Cuma kalau kita perhatiin ininya earningnya bagus gitu. Bentar ya, ini kok earningnya nggak masuk ya. Nah itu 0,6 estimation, actualnya 1,2. Jadi barangnya bagus banget ya, 2 kali lipat gitu. Jadi kemungkinan ini bisa naik ya. Terus abis itu ini IV-nya turun. Jadi manfaat after earning trade ini buat manfaatin IV yang mau turun. Ini IV-nya udah 37. Oke. Nah biasanya kalau mau lebih detail ya, saya masukin 30 menit. Nah ini 30 menit. Itu kelihatan ya IV-nya turun. Kalau IV-nya turun udah boleh masuk. Ya, oke. Kita harapin sebenarnya kalau awal-awal market gimana? Biasanya begini, ini saya jelasin. Ya, ini IV-nya turun, oke. Nah, biasanya juga saya lebih detail lagi, ya, ngelihat di 1 menit gitu, ya. Tujuannya buat apa? Nih, saya jelasin. ATVI ya. Nih tujuannya nih. Ya, biasanya kalau habis buka market, nih, ini turun terus nih, ini bahaya nih. Ya, jangan ambil pas lagi candle-nya nih turun begini.
gitu ya. Ambilnya saat sekarang justru tuh ya, ini udah mau naik nih. Ya justru ambilnya saat sekarang. Jadi apa ya, istilahnya udah agak datar gitu. Oke, baru ambil gitu ya. Jangan ambil pas lagi candlenya turun begini. Ya makanya jadi sekitar jam berapa nih ini candlenya mulai tenang nih. Sekitar jam 10. Ya oke sekarang nih ya, sekitar jam 10 lah udah mulai tenang udah boleh. Gitu oke. Ya kita lihat ya, saya lanjutin ya. Kita lihat ATVI ini 37%. Ya, oke. IP-nya 37% di sini ya. Jadi kita ke sini. Jadi saya gedein. Jadi kita cari yang kontraknya ya di atas, kalau bisa di atas 37% nih. Saya udah cari ini. Ya jangan lebih dari 60 hari. Soalnya kalau 60 hari udah earning berikutnya gitu ya. Udah nggak akur, ini 100 hari berikutnya. Jadi nggak pas. Yang paling gede kayaknya 44 hari gitu ya. Boleh lebih kecil nggak? Bisa lebih kecil, tapi IV-nya kecil gitu. Ya, kadang-kadang belum tentu strike-nya sama nih. Ini coba saya ganti ya. 13 Agustus nggak ada tuh strike-nya gitu. Oke, jadi ya harus agak teliti di itu nyarinya. 27 Agustus nggak ada juga. Yang ada juga 17 September. Ini ya 17 September. Nah, ini udah paling oke. Gitu ya. Oke, nah ini aku jelasin. Aku jadi pasang expected move-nya itu 5,6 gitu. Yang earning kemarin gitu. Ya aku pasang gini. Oke, jadi sekitar berapa nih? 76 sama 85. 85 gitu ya. Tadi saya mau carinya yang 86, cuma nggak ada strike-nya. Ya, sorry. 86 nggak ada betul, jadi 87,5. Ya, yang sebelah sini saya mau cari yang 76. Nggak ada, adanya 75 gitu. Jadi ya kita pakai gitu ya seadanya. Bukannya seadanya, strike yang ada itu 76 nggak ada. Oke, nah tujuan trade ini adalah biasanya begini. Ini yang penting. Kita harus masuk logiknya dulu. Ini logiknya trade ini adalah kita mau trade supaya IV-nya turun, gitu ya, IV-nya turun. Biasanya kalau after earning biasanya dia datar gitu, apa geraknya nggak banyak gitu. Oke, apalagi earningnya itu di bawah ini loh, di bawah ekspektasi gitu ya. Jadi kita harapin dia nggak akan bergerak sampai 5,6%. Oke, jadi kita bikin gamma hedging-nya begini. Maksudnya gamma hedging seperti biasa, diusahain ininya selurus mungkin, gitu. Oke. Nah, Pak Anco, kalau misalnya dia sampai sini gimana? Begini. Biasanya saya pakai adjust-nya pakai saham nih ya, saya coba ya. Misalnya nih, ini misalnya udah ke sini nih, udah miring nih ya. Oke, ini gambarnya nih kan udah miring nih, udah miring begini. Biasanya saya adjust ini kan deltanya berapa nih? Delta 16. Biasanya saya beli saham 16 biji gitu ya. Jadi cukup 16 biji aja. Ya, 16 lembar aja. Kita lihat nih, ini kan miring. Lihat di spotlight bagian sini. Spotlight bagian sini. Ini kalau saya beli sahamnya tuh, ya jadi lurus lagi gitu ya. Jadi ini sebenarnya probabilitasnya tinggi banget gitu ya. Jadi kalau kalian lihat di tabel saya ya, ini profit terus gitu. Oke, jadi asal sabar aja, asal tahu gitu loh trading plan-nya ya. Nah, kalau misalnya turun misalnya ya, ini kalau turun ya. Turun sampai segini nih. Sekarang kita fokusnya lihat di sini. Ya, turun sampai sini. Ini turun 18 delta gitu. Jadi saya akan ini short 18 delta. Nggak apa-apa, ini kecil kok marginnya. Nggak usah khawatir. Ya, short yang penting intinya ya, ini biar lurus tuh, ya, lurus lagi gitu. Oke, ini lurus lagi. Kalau misalnya 18 lembar berapa nih marginnya? Saya hitung ya. Cuma 700 gitu ya, relatif murah gitu. 700. Oke. Nah, tapi kalau misalnya Pak Anco, saya nggak bisa pakai saham nih, soalnya uangnya agak kurang nih. Bisa dibikin vertikal. Ya, contoh misalnya ini kan 18 di delta. Saya bikin vertikal nih. Saya bikin vertikal kira-kira kan kita jualnya di 75 ya, di 77 deh ya, kita bikin vertikal bisa kok. Nah, kalau kita bikin vertikal sampai ini datanya lurus ya, saya ubah, bentar, saya ganti sampai datanya lurus, datanya 0 gitu, mendekati 0. Nah, ini udah paling bagus nih, saya ini datanya 2. Nah, ini dia gitu ya, perhatiin ya baik-baik ya. Oke, ini kan miring ya. Oke, saya adjust loh jadi lurus gitu. Oke, jadi ini tujuannya ini lurus. Nah, ini bagusnya lagi area profit kita jadi tambah gede gitu. Oke, ini contoh pakai vertikal gitu ya, ada bagusnya, areanya lebih gede. Kalau misalnya pakai saham 18 ya, 18 lembar nih saya bikin 18 lembar. Nah, ini dia tuh. Oke, jadi areanya cukup lebar. Nah, enaknya pakai saham ini nggak ada teta gitu ya, jadi tetanya nggak berkurang. Ini $5 tiap hari. Tapi kalau pakai vertikal otomatis tetanya berkurang tuh jadi 4. Ya, tapi kalau misalnya modalnya kurang nggak apa-apa, pakai vertikal nggak apa-apa. Oke, ya udah oke, udah jelas ya, kita langsung masuk aja ya. Ini saya jadi 5,6.
Ini pasti kena, memang sengaja di pasti tengah, jadi saya masuk ATVI. Modalnya ini Strangle ini 1.000 gitu ya, modalnya 1.000. Kalau misalnya Panco ini apa modalnya agak kurang nih, ya kayak saya agak serem nih, soalnya lossnya kan unlimited. Jadi bikin iron condor aja gitu ya, dibikin iron condor. Nanti trading sama-sama saya aja kalau misalnya mau masuk. Dibikin iron condor gitu, otomatis dapetnya juga lebih kecil gitu. Oke, ini saya masuk ATVI. Biasa di testing ya, ATVI gampang. Jangan lupa di tanggalnya berapa nih? Tanggalnya 17 September. Ya, oke, lihat di sini 17 September. Tadi saya udah jelasin sini IV-nya cukup gede ya. Paling gede di antara yang lain. Oke, jadi kita masuk 17 September. Ini saya pinggirin ke kiri aja ya, biar kelihatan ya. Samping-samping. Nah, saya masuk 17 September. Di sini 44 hari, saya paling simpan cuma seminggu, ya nggak lama gitu, oke, nggak lama-lama gitu ya. Jadi ini 75 di sini, nah ini udah kelihatan nih. Kira-kira paling selama 44 hari cuma geraknya segini, ya nggak banyak-banyak. Jadi saya masuk di 75 sama di berapa nih 87,5. Gitu. Jadi sebenarnya dua nih ya, ini kalau dijumlah ya bitnya ya 2 titik berapa nih 2,24 gitu ya. Ini tapi ini 229 apa kita tahu 230. Kita lihat ya marginnya 1.000 gitu. Oke, apa nih? Oh nggak apa-apa. Ya oke, ini nggak boleh day trade dia ngomong. Ya nggak masalah, kita nggak day trade kok. Nggak usah khawatir. Oke, kenapa nih? Oh kenapa nih? Oh, pattern day trade. Oh, saya kena pattern day trade. Aneh-aneh aja, padahal saya nggak day trade gitu. Uang saya 25.000 ke atas. Ya udah, saya ini dulu ya. Saya hilangin dulu day trade saya. Oke. Ya, hilangin day trade-nya di sini. Ya di testing work gitu. Oke, ini kenapa saya kena day trade? Aneh. Padahal saya nggak pernah kena. Gitu ya, nanti hilanginnya di sini. Day trade-nya di sini. Saya login dulu ya caranya. Kalau misalnya kena pattern day trade, ya kita minta minta approval gitu loh, minta riset gitu. Risetnya biasanya risetnya 3 bulan sekali gitu, oke. Tapi ini saya nggak pernah kena pattern day trade. Kok aneh ya? Ya, trading reference di sini. Ya, kita ke trading reference. Oke, sebentar. Ini Forex Factory dilihat juga ya. Ini beritanya merah. Oke, trading reference di sini. Nah, ini dia. Ini pattern day trade, bisa PDT nih. Kayak ini dia tulisnya apa nih? Saya lihat aneh-aneh, padahal saya nggak kena day trade tuh. Ya, you have made more 3 kali day trade gitu, padahal uang saya di atas 25.000. Kenapa ya? You can request, you allow 1 PDT reset 50 hari 3 bulan. Oke, ya nggak apa-apa. Ya saya akan reset aja. Oke, nggak masalah. Oke, udah submit. Oke, harusnya ini oke. Ini udah bisa, harusnya saya reset dulu aja. Oke, mudah-mudahan kita lancar gitu untuk trading kali ini. Oke. Testing ya, ini kita lanjut ya. Oke, ternyata saya kena PDT ya di testing. Entah kenapa nih kena PDT ini, harusnya sih nggak kena ya. Oke, cuma kenapa saya di flag gitu loh ya, nggak bisa trade tadi nggak bisa trade TVI ya, saham gitu di testing gitu ya, karena saya kena flag gitu day trade. Padahal saya nggak pernah day trade, mungkin ada kesalahan gitu. Oke, tapi nggak apa-apa. Ya saya akan pakai TOS TOS real account saya gitu ya. Ini saya pakai real account saya. Saya samain, nggak apa-apa, sama aja ya. Oke, saya di testing masih belum bisa, tapi intinya sama aja. Nanti kalau misalnya mau dibantu pakai testing trade-nya, nanti saya bantu. Ya, saya samain ya. Di ATVI 17 ya, ini pakai real account saya. Oke, ATVI 17 ini berapa nih? 87,5. Oke, ininya berapa? 87,5. Sell nggak apa-apa, saya telat. Oke, paling dapat ininya lebih dikit. Oke, 87,5 saya lanjutin ya, yang tentang after earning 87,5 sama 75 gitu. Ini saya ambil 75. Oke, 75. Nah ini, oke, saya pas lagi ini biar di tengah. Oke, pas ya. Ini tadi earningnya 5,6 ya. Saya tulis 5,6, benar-benar pas ya. Oke, biar jadi diharapannya dia tidak gerak di sini. Oke, berapa nih? 2,32 ya dapatnya ya. Tadi saya berapa ya? Karena cancel ya. Nggak ada di sini. Ya oke, nggak apa-apa ya. 232 saya naikin 235. Oke, lihat nih modalnya sekitar 1.000-an ya. Oke, modalnya gitu ya untuk sales triangle. Tapi nggak apa-apa, saya akan amati terus. Kalau misalnya modalnya mau lebih kecil, dibikin iron condor gitu. Oke, jadi ini saya send berapa nih? 235 saya send. Oke, ini real account ya di TOS. Terus ini, nah ini dia. Lihat di bagian atas ya. Ini saya kecilin dikit. Nah, ini lihat di bagian atas nih. Ini di bagian atas nih. Ya, 235 gitu. Itu patin di bagian atas. Kemungkinan dapatnya di 230. Ya, coba saya cek ya.
Ini berapa nih? Saya hitung ya, satu-satu. Ini dipakai kalkulator aja, dihitung bitnya. 101 ditambah 125. Berapa nih? 226 kira-kira dapatnya. Tapi ini cukup bagus spreadnya. Ya, cuma sekitar berapa nih? Spreadnya 7. Ya, ini dapatnya sekitar 226. Jadi saya turunin 22 gitu biasanya. Ya, ini saya turunin 22. Oke, ini saya turunin 22. Nah, coba 33 saya turunin. Oke, nanti Pak Bobi nanti kalau misalnya mau bingung ya, oke, ditanya lagi nggak apa-apa. Nanti saya buat videonya lagi, oke, khusus buat grup ini. Tapi kalau misalnya nanti mau trading bareng-bareng boleh ya, kasih tahu saya aja, nanti saya temenin. Gitu ya, mudah-mudahan video ini jelas. Gitu. Oke, ini nggak dapat, saya turunin 22 biasanya. Gitu, sabar, pasti dapat kok. 31 mintanya 35, tapi nggak dapat. Nggak apa-apa, kan hasilnya kan tadi kan 326. Gitu, oke. Jadi saya turunin 1 deh coba. 326, dapat nggak? Oke, dia mintanya berapa tadi? Ya, mintanya berapa? 103 sama 123. Ya benar kan? 103 tambah 123. Benar, 226. Gitu. Oke, kira-kira dapatnya 226. 230 nggak mau. Oke, 228 deh. Dapat nih harusnya sih. Ya udah di bawah banget. Dapat bunyi. Oke, dapatnya 228. Soalnya kan dia mintanya 226. Ya oke, saya minta 228. Jadi saya untung $2 gitu. Oke. Nah, ini ya dapat 228. Bentuknya kayak gini. Ini. Nah, gitu ya. Nanti paling lama seminggu saya akan buang gitu. Paling lama gitu ya. Paling 3 hari juga saya udah buang. Jangan lupa kalau misalnya ya, ini saya jelasin lagi. Kalau misalnya dia miring sampai sini, ya oke, ini kan udah delta sekitar 20 nih ya. Saya paling beli sahamnya atau pakai vertikal boleh. Gitu ya, beli sahamnya 20, ini cukup nggak mahal. Ya, soalnya paling kena berapa nih? Kena 700 gitu. Oke, nah ini dia tuh buat adjustment-nya. Gitu ya, ini probabilitasnya tinggi untuk profit. Ya kalau misalnya dia ke kiri, ya misalnya ke kiri dia udah mulai miring di sini, ya ini delta berapa nih? Delta 20 juga, ya saya pasti akan jual gitu ya. Nih saya klik aja. Nah, sama aja gitu ya. Kalau misalnya dia ke kiri ya, ini kita fokus ke kiri. Nih dia ke kiri, saya akan sell short saham gitu ya. Oke. Ya biar dia lurus lagi gambarnya. Modalnya juga sekitar 700 juga sama gitu. Jadi termasuk aman nggak usah khawatir, relatif aman. Itu soalnya udah di luar nih. Oke, udah gitu aja ya. Yang tadi dapatnya berapa nih? Jadi dapatnya di 228. Ya gitu aja, mudah-mudahan ngerti Pak Bobi. Ya untuk trading kali ini ya, tadi ada trading IS yang yang live ya, sama yang trading after earning. Ini yang saya sering lakukan sekarang ini. Oke, untuk kalender sama ayam kondo Chicken Live masih sering nggak? Masih, tapi kalau kondisinya memungkinkan. Maksudnya kondisi memungkinkan kalau fixnya ini, nah ini kan fixnya ini masih ngantung ya. Kalau di sini kemungkinan saya akan ayam kondo lagi. Kalau di sini kalau fixnya ini, kalau udah rendah begini baru kalender. Oke. Ya gitu aja, nanti kalau misalnya mau tanya silakan ya, oke. Kalau misalnya bingung boleh ya, mudah-mudahan bisa dijelas ya. Kalau misalnya bingung di rewind lagi. Oke, ya gitu aja Pak. Ini Pak Bobi ya udah saya bikin live tradingnya. Oke, mudah-mudahan jelas. Nanti kalau nggak jelas ditanya aja. Oke, thank you semua ya. Oke, happy trading semua. Oke, semoga jelas ya. Oke, salam profit semuanya. Oke, mari.